Di sini RPM-nya itu 0,34, sementara di sini 1,25. Jadi ini lebih besar RPM-nya ya. Dan ini lebih kecil, maka wajar kalau kemudian pendapatan video yang ini lebih besar. Nah, apa penyebabnya? Salah satu penyebabnya adalah video yang ini saya berikan dia translate ya, translate ke bahasa Inggris, translate ke bahasa Hong Kong ya, bahasa Cina, dan sejumlah negara lain yang saya anggap besar ya RPM-nya ya. Nah, bagaimana cara kita melihat negara-negara yang besar RPM-nya? Nah, Hong Kong, Belanda, Amerika ya, Prancis, Korea, Australia, Jerman, Jepang, dan seterusnya ya. Akan bikin translate-nya. Dan bagaimana cara membuat translate-nya? Simak terus video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat. Kali ini kita akan coba belajar tentang bagaimana cara kita meningkatkan CPM di AdSense ya, baik AdSense yang di YouTube maupun di web ya. CPM itu apa sih? CPM itu yang saya pahami gini ya teman-teman. CPM itu setelah saya baca-baca itu singkatan dari cost per mile atau harga per 1000 kali tayang dalam sebuah video atau artikel yang kita tampilkan di website. Nah, artinya di situ besaran biaya yang dikeluarkan oleh pengiklan untuk setiap 1000 kali tayang. Nah, mudahnya ilustrasinya gini ya teman-teman. Jadi kalau misalnya pengiklan itu memberikan tawaran 30.000 per CPM gitu, maka ini artinya dia berani membayar 30.000 untuk setiap 1000 kali tayang ya. Nah, kalau dihitung per tayangnya berapa ya, tinggal dikali saja ya, sekitar ini. Kalau ini 30 dibagi 1000 berarti kan sekitar 30 rupiah ya setiap kali tayang. Nah, kita coba ambil kasus di YouTube ya. Di YouTube ini video kita itu berbeda-beda jumlah impressionnya ya, kali tayangnya itu, dan jumlah CPM-nya. Nah, teman-teman nanti bisa masuk di studio YouTube Studio, kemudian masuk di Analytics ini ya. Nah, di Analytics ini teman-teman bisa lihat di sini jumlah CPM yang teman-teman miliki ya. Nah, contohnya misalnya ini, kita buka di revenue. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini RPM, ini CPM-nya ya. Nah, di masing-masing video itu ada CPM yang tinggi, ada CPM yang rendah ya. Coba kita lihat perbandingannya ya. Misalnya kita masuk ke konten ini. Di sini kita bisa lihat misalnya salah satu video saya misalnya yang kita lihat yang lumayan banyak pengunjungnya ya. Nah, ini nih. Oh, bukan, ini short, yang lain, yang video biasa. Nah, ini sajalah ya, novelnya ya. Nah, ini kalau kita lihat CPM-nya itu sangat rendah. Sebentar, maaf lelet ya. Kemudian kita akan bandingkan misalnya dengan salah satu video saya yang punya CPM tinggi ya. Yang mana ya? Yang ini. Kita buka dua-duanya, kita akan lihat sekarang perbandingannya. Nah, di sini kita masuk di video itu, kita masuk di Analytics. Di sini juga sama, kita masuk ke Analytics untuk kita bandingkan. Nah, kalau udah begini, ya di sini, sebentar, maaf ini lelet ya karena saya lagi ngerender juga teman-teman ya.
Oke, yang ini bisa kita lihat di sini view-nya 2,5 ribu ya. Kemudian watch time-nya itu 163. Di sini bisa kita lihat view-nya 2,9, bedanya sedikit ya, tipis. Ini 2,5, ini 2,9. Kemudian watch time-nya ini 490, yang ini 163, kecil ya, tayangnya kecil. Kemudian subscriber yang berhasil ditambahkan oleh video ini 18, yang ini 14. Oke, ada plus minusnya ya. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat estimasi pendapatannya itu, ini saya posting baru satu hari ya. Iya, baru satu hari. Bukan. Oh, ini 2 hari. Iya, ini 2 hari. Dalam 2 hari dia dapat 3,22. Sementara ini dalam 2 hari juga hanya dapat 0,83. Nah, yang menyebabkan pendapatannya lebih sedikit dan ini lebih banyak itu adalah ditentukan oleh RPM ya, RPM. Nah, dimana kita lihat RPM bisa kita lihat di sini. Nah, di sini kita bandingkan dengan RPM video yang ini. Nah, di sini RPM-nya itu 0,34. Sementara di sini 1,25. Jadi ini lebih besar RPM-nya ya. Dan ini lebih kecil. Maka wajar kalau kemudian pendapatan video yang ini lebih besar. Nah, apa penyebabnya? Salah satu penyebabnya adalah video yang ini saya berikan dia translate ya, translate ke bahasa Inggris, kemudian translate ke bahasa Hong Kong ya, bahasa Cina, dan sejumlah negara lain yang saya anggap itu lebih besar ya RPM-nya ya. Nah, bagaimana cara kita melihat negara-negara yang besar RPM-nya? Nah, teman-teman bisa masuk lagi ke channel, kemudian masuk di analitik, kemudian teman-teman masuk di advance. Nah, di sini kita bisa lihat dalam 28 hari terakhir ya, kita bisa lihat video kita yang paling banyak tayang itu seperti ini. Ini bisa kita lihat di sini jumlah video kita yang paling banyak tayang. Sebentar. Nah, ini sekaligus juga impression dan perkiraan pendapatannya ada di sini ya. Nah, untuk melihat negara mana yang paling tinggi tingkat RPM-nya, teman-teman bisa masuk di, sebentar, kita masuk ke geografi coba. Kemudian kita di sini masuk di, kita coba klik yang tambahkan ini ya. Nah, di sini kita coba lihat playback based CPM ya. Nah, ini kita lihat di bawahnya nih. Nah, ini jadi negara-negara yang akan di ranking di sini, negara-negara yang memiliki pendapatan yang memiliki CPM tertinggi ya. Kalau di channel saya ini, channel Bu Guru Ngaji ini, yang paling tinggi pendapatannya itu dari untuk yang 28 hari terakhir ya, Hong Kong, Belanda, Amerika ya, Prancis, Korea, Australia, Jerman, Jepang, dan seterusnya ya. Nah, saya membuat translate untuk beberapa negara yang saya anggap itu lebih besar RPM-nya ya. Saya akan bikin translate-nya, dan bagaimana cara membuat translate-nya, simak terus video ini sampai akhir. Saya akan coba praktikkan ya teman-teman. Ini sekedar sharing saja, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kalau kalian tidak keberatan silahkan kalian subscribe ya. Yang pertama Hong Kong ya,
kita akan ambil Hong Kong atau China ya. Nah, caranya adalah kita lihat dulu video mana yang paling besar pengunjungnya ya teman-teman ya, dan kita cari yang pakai bahasa Indonesia, karena di channel saya ini kan kebanyakan pakai bahasa Sasak ya, bahasa Lombok. Nah, kita akan cari yang pakai bahasa Indonesia ya. Tapi sebenarnya teman-teman bisa juga sih sebenarnya, walaupun dia bahasa bukan bahasa Indonesia ya, bahasa daerah misalnya, bisa saja sih sebenarnya teman-teman untuk membuatkan translate-nya ya, tapi kurang efektif kalau saya lihat. Nah, jadi kalau mau cari yang video yang berbahasa Indonesia, katakanlah video ini ya, misalnya video ini lumayan view-nya itu sudah sampai 5 ribuan. Saya akan buatkan ini translate. Nah, caranya kita tinggal cari video ini ya. Saya akan cari video ini dan kemudian saya akan buka, saya live ya. Coba kita cari live. Sebentar. Live Lombok berselawat ya. Live Lombok berselawat ya, ini ya. Ini kita langsung klik detail. Nah, di sini kita sudah masuk di videonya. Nah, tinggal kita sekarang masuk ke subtitle ya. Kita masuk ke subtitle, kemudian di sini kita tambahkan ya, video ini kita terjemahkan dulu ya. Nah, di sini kan tadi saya yang paling tinggi itu adalah yang Inggris dulu ya, supaya dia bisa menerjemahkan ke yang lain, karena bahasa Inggris itu paling fleksibel ya, bahasanya paling fleksibel di seluruh dunia, jadi bisa diterjemahkan ke semua bahasa. Nah, kita tambahkan dulu yang bahasa Inggrisnya, kita dengan cara add language, kemudian kita cari yang bahasa Inggris United States yang ini, kemudian kita di title descriptionnya ini kita terjemahkan dulu ya, kita terjemahkan dulu menjadi subtitle, apa namanya, titlenya ini menjadi bahasa Inggris, kemudian descriptionnya juga pakai bahasa Inggris. Kalian masuk di Google Translate. Nah, di sini di Indonesia Inggris, tinggal kita di sini paste dan kita ambil terjemahnya. Lalu kita masuk di sini, kita paste, kemudian begitu juga dengan apa namanya, dengan deskripsinya kita copy juga, kemudian kita masuk ke sini ke terjemah, kita copy seluruhnya, copy, kita paste di sini ya. Udah gitu, sudah dibuat, titlenya sudah pakai bahasa Inggris, kemudian deskripsinya juga pakai bahasa Inggris, lalu kita publish. Nah, setelah begini, sekarang kita akan buat terjemah bahasa Indonesianya dulu supaya lebih mudah nanti diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Kita klik edit di sini, kita continue. Nah, di sini kan ada terjemahan otomatisnya ya teman-teman ya, tapi ini tidak akurat. Terjemahan ini tidak by timing gitu ya, tidak berdasarkan penerjemahannya yang rapi ya. Nah, caranya ini kita clear dulu, lalu kita coba kita tutup dulu ini ya. Kita tutup dulu ini, kita buka video yang ini ya, kita buka dia, kita ambil linknya, kemudian
teman-teman buka use subtitle. Bentar, ini komputer saya ini menyakitkan hati ya teman-teman ya. Kita ambil linknya ya, sudah saya ambil linknya, kemudian teman-teman masuk di use subtitle. Teman-teman masuk di use subtitle ya. Di sini di use subtitle ini tinggal teman-teman paste, kemudian kita klik download. Nah, dia akan coba enskripsi, dia akan coba cari kira-kira terjemahannya sebenarnya. Nah, di sini ada disiapkan semua bahasa ya, bahasa-bahasa di dunia, tetapi saya akan ambil yang bahasa Indonesianya saja. Seperti ini. Ops, ini jaringannya ini. Sebentar teman-teman ya, sebentar. Ini internetnya yang internet. Ops, coba kita refresh, kita download ulang. Wow, ternyata ini nggak mau ya teman-teman ya, terlalu mungkin kita pilih video yang lain ya. Coba kita pilih video yang lain ya. Saya cari video yang lain, misalnya bentar, saya cari video yang di sini yang banyak pengunjungnya ya. Kita cari yang banyak di pengunjungnya. Bentar, kita cari yang bukan ini ya, yang bukan short ya, karena ini kebanyakan yang banyak pengunjungnya baru-baru ini adalah yang short. Sebentar, mana ya? Oh, ini aja, kita ambil saja videonya yang nah ini, kita ambil saja video yang ini ya, yang tadi yang ini. Nah, baik, kita akan ambil saja video yang ini ya, kemudian kita masuk ke penerjemahnya, kita paste, klik download. Oke, kita download yang bahasa Indonesianya udah ya. Nah, kita masuk ke subtitle. Nah, di sini kita tambahin seperti tadi, kita tambahin bahasa Inggris, add language, bahasa Inggris dulu ya, yang United States ya. Kemudian kita terjemahkan judulnya ke bahasa Inggris. Kita masuk ke sini, kemudian begitu juga di apa namanya, deskripsinya. Dan subhanallah, apa yang Ya, sini. Oke, kita copy, kita masuk ke deskripsinya, kita publish ya. Nah, setelah dipublish, sekarang tinggal kita mencari apa namanya, mengupload tadi nih yang sudah kita download ya. Kita akan upload terjemah bahasa Indonesianya. Nah, di sini kita hapus saja terjemah otomatis yang dari YouTube, kita clear, kemudian kita upload ya. Kita upload yang tadi
continue. Kita cari dia di mana tadi ya. Nah, di sini nih. Nah, nih ceramah Habib Novel ya. Oke, kita open. Nah, dia sudah secara otomatis berdasarkan timingnya ya. Di sini bisa kita Dan subhanallah lihat. Nah, tuh bisa kita lihat di sini translate-nya sudah sesuai ya. Kalau udah sesuai seperti ini, udah kita publish. Nah, tinggal sekarang yang bahasa Inggris. Bagaimana caranya yang bahasa Inggris ini lebih mudah teman-teman, nggak perlu masuk di sini lagi terus nyari bahasa Inggrisnya gitu ya. Tapi kalau mau begini juga sih nggak apa-apa, tapi lebih otomatis, lebih baik, lebih cepat kayak gini. Kita masuk di add, kemudian di sini kan ada auto translate-nya. Nah, udah otomatis ya. Udah tinggal kita publish. Nah, di sini kan ada tadi di apa namanya, di geografinya ini kita lihat tayangan apa namanya, dari segi penayangan CPM-nya itu yang paling tinggi itu adalah yang pertama itu adalah Hong Kong, Netherlands ya. Nah, sekarang kita cari yang Hong Kong, China berarti ya. Kita cari yang China. Nah, kita masuk di sini lagi seperti tadi, kita add language, kemudian kita cari China Hong Kong ya. Kemudian kita add. Nah, kita rubah bahasanya yang ini, bahasanya tadi malah ini kita rubah ke Hong Kong ya. Hong Kong itu China ya, Chinese ya, Chinese. Chinese. Kita langsung copy saja sini. Bentar, deskripsinya ya, sampai sini aja saya copy. Oke, saya publish. Nah, kemudian di Chinese-nya ini tinggal saya klik lagi, saya pakai automatic lagi. Nah, secara otomatis dia akan diterjemahkan ke bahasa Hong Kong. Lagi teman-teman lihat mungkin di sini. Nah, di sini Netherlands ya, Netherlands. Tinggal kita terjemahin lagi, kita bikinin lagi. Belanda itu bahasa lainnya itulah Dutch ya. Nah, tinggal kita cari Dutch Netherlands, kemudian kita ambilkan translate-nya. Di sini kita cari yang Belanda. Nah, di sini kita copy lagi, kita add di deskripsi, kita ambil judulnya, ambil judul karena sama bunyinya. Kita add lagi Netherlands-nya, kita klik otomatis lagi. Nah, ini sudah otomatis diterjemahkan ke bahasa Belanda. Begitu seterusnya ya teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan silahkan kalian komen di bawah ya. Kemudian yang lain Prancis ya, Prancis kita masuk ke France mana F IJKF Prancis. Nah, ini France ya, France. Tinggal kita klik. Nah, di sini di Google Translate-nya kita rubah France. Ini sama semua ya, seperti ini semua teman-teman ya, nggak ada yang beda. Jadi tinggal copy paste gitu ya. Nah, ini karena terlalu banyak tinggal buang saja sedikit. Nah, apa-apa, walaupun dia agak beda judul sama deskripsinya kan nggak jadi masalah. Di sini tinggal kita auto translate, maka dia secara dia akan diterjemahkan ke bahasa Prancis. Lagi ya teman-teman ya, masih banyak ini Prancis, Korea. Sekarang Korea kita add seperti biasa lagi. Ini saya sengaja ulang-ulangi teman-teman supaya teman-teman familiar ya.
kita ini belajar bareng. Jadi ini salah satu upaya kita untuk meningkatkan pendapatan di YouTube ya. Nah, di sini kita masuk Korean, kita copy, masuk sini add description, dan memang paling mudah sebenarnya pakai laptop ya teman-teman ya. Kalau pakai HP memang, kalau kita mau sih sebenarnya pakai HP bisa aja sih sebenarnya. Kita pakai yang buka studio YouTube itu dengan browser langsung, maka bisa kayak gini, persis kayak gini. Cuman kalau kita pakai laptop seperti ini tuh lebih mudah ya. Nah, mana lagi, Jerman ya, Germany. Kalau kita tambahin aja Germany, add Jerman. Kita akan ambil semua yang CPM, negara-negara yang punya CPM paling tinggi ya. Jerman. Oke. Jerman kita copy. Nah, teman-teman bisa praktikkan ini di semua video teman-teman. Memang kalau mau meningkatkan pendapatan di YouTube memang kayak gini ya teman-teman. Saya merasakan betul untuk meningkatkan pendapatan kita itu memang harus kita ikut aturannya di YouTube gitu ya. Karena di negara-negara lain itu besar sekali CPM-nya, bahkan Amerika itu bisa sampai kadang-kadang $5 ya per 1000 kali tayang, kan luar biasa itu. Nah, saya kira teman-teman gitu ya. Jadi ini negara-negara yang tinggal teman-teman lihat aja nanti di negara-negara mana yang paling tinggi ya, CPM-nya. Tinggal teman-teman masukkan saja translate-nya di sini ya. Prosesnya sama. Japanese ya, Jepang. Masukkan di sini. Ops, salah. Copy. Nanti tinggal langsung saja di auto translate ya, maka dia akan langsung translate jadi bahasa Jepang. Kalau udah kayak gini, kita akan tunggu nanti perkembangannya. Nanti saya akan buat video lagi membuktikan bagaimana progres dari video ini ya. Karena kita sudah betul-betul saya sudah membuktikan di satu video yang ini tadi itu CPM-nya lebih tinggi daripada yang video yang kita barusan edit. Oke teman-teman, jadi itu kesimpulannya teman-teman. Jadi untuk merubah CPM itu maka kita bikin translate. Ada banyak cara lain sebenarnya, misalnya bikin video pakai bahasa Inggris, tapi kan karena kalau kita nggak bisa bahasa Inggris, acak-aduk bahasa Inggris kita kan susah juga mau bikin video menggunakan bahasa Inggris. Atau kita mau bikin channel khusus misalnya yang pakai bahasa Inggris, yang kita nggak punya kapasitas itu, ya udah ngakalin aja seperti ini ya untuk mendapatkan CPM yang lebih tinggi dari biasanya. Saya kira itu ya teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau video ini bermanfaat, minta kalian untuk subscribe channel ini, share jika bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.